Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersyukur kalau pada hari ini kita boleh ada di tempat ini untuk kita boleh menaikkan pujian penyembahan kita buat Tuhan. Dan kita boleh bersyukur dalam kondisi sehat. Kita boleh menikmati setiap anugerah Tuhan. Mari kita mengucapkan syukur kita melalui pujian penyembahan biar nama Tuhan terus ditinggikan. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh menikmati sukacita-Mu, nikmat anugerah-Mu untuk setiap kami Tuhan. Karena kami tahu saat kami boleh menyembah-Mu, Engkau mencurahkan Roh-Mu untuk setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami mau datang dengan hadirat yang daripada-Mu, mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di angkat-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.
kami memuji kebesaran-Mu, sebab Engkau yang layak ditinggikan dan kami muliakan. Biarlah nama-Mu disukakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita boleh menyembah Tuhan. Karena Dialah Tuhan di atas segala raja. Amin. Yesus Kristus Tuhan yang mulia. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Lagi buat Tuhan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Mari bersorak Bapak Ibu Saudara. Rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Pertemuan di udara. Yeay. Mari kita sorak-sorakan nama Tuhan kita. Dialah Allah. Dialah bunyi sangkakala terdengar untuk semua umatnya. Amin. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, kalau para tebusannya berkeliling tangannya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Biarlah namamu ditinggikan Tuhan. Oh, biarlah Engkau yang layak untuk terima pujian penyembahan kami. Oh Yesus Tuhan. Yesus. Oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kebaikan-Mu sampai saat ini.
kasih. Semua mahkota dunia yang ku letakkan, semua pujian manusia tak hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang benar,
kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kau yang layak terima pujian, terima mahkota kehidupan. Kau Allah kami yang hidup, bertahanlah, nyatalah. Haleluya. Haleluya. Jesus, Jesus. Haleluya. 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 Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak kami tinggikan. Jesus. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Ya Tuhan, Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang harus kami tinggikan. Engkau harus kami naikkan pujian bagi Engkau. Karena Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya kami mau Tuhan mendengarkan kebenaran daripada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berbicara bagi kami semua Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus, kuasa yang mengubahkan itu, biarlah mengubah setiap hati kami. Ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang terbatas, kami percaya, tapi urapan-Mu mengalir atas hidup kami semua Tuhan. Sehingga firman boleh mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Kebenaran-Mu boleh Kau nyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Bagi setiap pendengar yang ada di rumah, biarlah Kau nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Kau hadir di sana Tuhan. Dan pekerjaan besar terjadi dimanapun saudara berada. Terima kasih Bapak, urapi kami semua, urapi telinga kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Dan saya berdoa kita semua aman dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Ya, memaknai hari Pentakosta seringkali atau kita pasti mengingat peristiwa di kamar loteng. Ya, ketika para murid mengalami kepenuhan Roh Kudus sehingga mereka mengalami kejadian yang luar biasa, kejadian yang spektakuler. Kalau mereka mengalami hal itu, saya bisa merasakan kenapa. Karena kejadian yang sungguh yang gak pernah mereka alami terjadi ketika itu. Firman Tuhan berkata, lidah-lidah seperti api bertebaran dan hinggap dikatakan pada mereka. Maka ketika itu penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Saat itu saya percaya, itu merupakan momen saya katakan tadi, sesuatu yang luar biasa, mungkin spektakuler ya. Karena semua mengalami pengalaman yang dahsyat. Ya, tiba-tiba terdengar suara yang gemuruh di waktu yang sama. Dan pasti mereka merasakan suasana yang supranatural dan adikodati. Tapi satu hal yang penting saya mau katakan, ya, setelah mereka mengalami pengalaman, mereka bisa berbahasa roh mereka. Yang penting yang akan kita pelajari hari ini. Dan kita harus perhatikan, saat seseorang yang benar-benar mengalami kepenuhan Roh Kudus, pasti diikuti oleh perubahan dalam kehidupan mereka.
Mereka pasti akan mengalami kehidupan yang diubahkan. Dan saya bisa pastikan, karena saat mana kita mengalami, menerima karunia bahasa roh, ya, saya yakin dan percaya, ketika mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, saya pastikan ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa, saudara. Orang lain tidak bisa merasakan, orang lain tidak bisa menikmati apa yang dirasakan seseorang ketika mengalami karunia, manifestasi bahasa roh, saudara. Hanya bisa dinikmati oleh orang yang bersangkutan. Ketika tiba-tiba lidah mereka seperti enggak terkontrol, mengucapkan kata-kata yang tidak terpahami dan tidak bisa berhenti, saudara. Kenapa? Karena karunia bahasa roh, kepenuhan daripada Roh Kudus itu bukan dari pikiran, tapi muncul dari dalam hati. Seperti ada aliran-aliran kehidupannya muncul yang tidak bisa terbendung, saudara. Makanya saya katakan bahasa roh tidak bisa diajarkan. Bahasa roh tidak mungkin dikatakan bisa dipelajari. Kadang saya heran dengan orang-orang yang mengatakan bahasa roh sesat. Ya, bahasa setan katanya, bahasa dari iblis. Mengapa mereka bisa mengatakan demikian? Karena mereka belum menerima, mereka belum bisa merasakan saat kuasa daripada roh Allah itu hadir atas hidup mereka, menjamah hati mereka, dan mereka mendapatkan karunia berbahasa roh itu yang luar biasa, sehingga mereka bisa berkata demikian, saudara. Mungkin ya saya mendengar ada beberapa orang mengajarkan berbahasa roh, ya, menirukan berbahasa roh. Tapi saya yakin walaupun mereka bisa menirukan dengan tepat, pasti nggak ada dampak, tidak ada dampak bagi dirinya sendiri, karena ketika seseorang menggunakan bahasa roh tersebut, itu untuk membangun diri mereka sendiri. Yang saya lihat, saudara, ya, orang yang mengalami bahasa roh, khususnya ketika kita melihat kepenuhan Roh Kudus yang dialami oleh para murid, saudara, mengalami perubahan. Ya, terjadi perubahan hidup. Jadi orang yang diubahkan pasti akan mengubah hidup orang lain. Nah, saudara, memang setelah seseorang mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, mendapatkan karunia bahasa roh, dia harus menjaga hidup dia, menjaga hidup dengan benar, bertobat setiap hari, mengerjakan keselamatan dan takut akan Tuhan, dan benar-benar menjaga hati dalam kewaspadaan sampai waktunya tiba. Tema hari ini adalah kuasa yang mengubahkan. Ya. Kenapa bisa saya katakan kuasa yang mengubahkan? Karena ada suatu kuasa atau hal-hal yang luar biasa. Kalau kita perhatikan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa yang dimaksud di sini itu menggunakan kata dunamos, dinamis, seperti sebuah dinamit yang dapat menghancurkan tembok penghalang, menghancurkan hal-hal yang tidak bisa ditembus, tapi dengan dinamit, ya, itu akan bisa menghancurkan. Artinya apa, saudara? Yang mustahil, sesuatu yang mustahil akan menjadi tidak mustahil ketika kuasa Allah itu bekerja dalam kehidupan seseorang. Ya, ketika kuasa Allah bekerja, hati yang keras itu akan bisa dilembutkan ketika seseorang mau menerima dan dikuasai oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, jika Roh Kudus bekerja atasmu, pasti membuat hidup kita akan mengalami perubahan. Ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan mengalami perubahan nyata. Karena tidak ada yang mustahil bila Roh Allah bekerja. Tidak ada yang mustahil ketika Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita. Ada nyanyian lama katakan situ, ku tahu Roh Allah ada di sini. Ya, ku tahu Roh Allah ada di sini. Ada di sini. Kulihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Jadi, jika kuasa Allah, ketika Roh Allah ada dalam hidup kita, memenuhi hidup kita, menguasai hidup kita, saya katakan pasti akan terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Pasti ada perubahan, saudara. Hati yang keras saya dikatakan akan dilembutkan, dihancurkan ketika kita mengizinkan Roh Allah itu menguasai kehidupan kita, akan menghancurkan kekerasan hati.
Saudara, saya dulu seorang yang keras, saudara. Ya. Dan harus dibenturkan, saudara. Dan ketika mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, saudara, secara pribadi. Dan ketika saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, saya menjaga hidup saya. Saya benar-benar terus mengejar Tuhan. Ya, ketika Roh Kudus menguasai hidupan saya nggak menyadari ternyata saya begitu keranjingan untuk mencari Tuhan, saudara. Tanpa saya sadari, ya terjadi perubahan yang radikal dalam kehidupan saya. Saya nggak pernah berpikir bahwa saya harus menjadi seorang pendeta atau hamba Tuhan. Tapi ketika itu, saudara, saya terus bergumul dan saya mencari Tuhan. Sepertinya Roh Kudus itu mengerjakan hidup saya dan tidak bisa membendung keinginan saya untuk mencari Tuhan, saudara. Dan luar biasa memang saya mendapati ketika saya melakukan kehidupan yang radikal dengan Tuhan, Tuhan mengubah hidup saya. Ya, perubahan terjadi ketika kita mengizinkan Roh Kudus mengerjakan kehidupan kita. Saudara, ketika berubah nggak ngomong saya sudah berubah, enggak. Perubahan itu harus nyata, bukan dari mulut kita, tapi ketika saudara berubah, orang yang lain menyatakan, wow, memang istriku sudah berubah, memang suamiku berubah. Ya, ketika saudara berubah, orang di sekitar saudara akan mengalami yang namanya dampak perubahan saudara. Dulu saya pecundang, saya sampah, saya nggak berguna, tapi Tuhan menuntun, Roh Kudus menuntun saya mengembalikan kepada rancangan Tuhan yang luar biasa. Baik saudara, mari kita akan belajar dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kita buka bersama-sama. Saudara baca, buka Alkitab masing-masing di rumah. Kita buka dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Saya bacakan dengan cepat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia. Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang pada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Saudara, ini cerita peristiwa ketika mereka mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus. Tapi saudara, hari Pentakosta itu sama dengan hari pengucapan syukur yang dilakukan oleh umat Israel ketika itu. Ketika mereka memulai yang namanya penyabitan gandum, artinya mereka sedang mengucap syukur karena mereka akan mengalami panen raya, saudara. Oleh karena itu, istilah atau sebutan Pentakosta di dalam perjanjian baru itu diambil dari perjanjian lama. Ya, yang memiliki makna tadi, mereka memiliki makna bahwa hari raya ucapan syukur karena hasil panen mereka. Itu dilakukan 7 minggu setelah Paskah. Jadi setelah Paskah, 7 minggu setelah Paskah mereka memiliki suatu tradisi untuk merayakan perayaan panen raya, saudara. Nah, makanya saudara tidak heran, 7 minggu sesudah Yesus bangkit. Jadi setelah Yesus bangkit 7 minggu kemudian, mereka murid-murid berkumpul di kamar roteng tersebut, saudara.
Mereka merayakan kemenangan, kebangkitan Yesus ketika itu sebagai suatu ucapan syukur. Seperti tradisi mereka, saudara. Maka di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 tadi katakan, itu menceritakan bahwa murid-murid berkumpul di suatu tempat untuk merayakan hari ke-50 Yesus bangkit. Nah, pada saat mereka merayakan itu, saudara, mereka nggak menduga. Ya, perayaan yang mereka lakukan itu mereka nggak menduga. Tiba-tiba ada kejadian luar biasa dengan mereka. Di dalam mereka dikatakan turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras, suara yang keras. Tiba-tiba mereka mungkin kaget, ada gempa dan sebagainya. Tiupan yang keras di mana mereka duduk tampak lidah-lidah seperti api bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Saudara, disitulah terjadi yang namanya kita kenal hari ini pencurahan Roh Kudus. Yang gereja selalu lakukan tiap tahun, yaitu ibadah pencurahan Roh Kudus, saudara. Yang ini hari ini bertepatan ya 50 hari ya setelah Yesus naik ke surga, saudara. Nah, dalam pencurahan Roh Kudus itu, saudara, kita perhatikan tadi ayat 4 tadi, berkatalah mereka. Berkata, ayat 4 mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saya mau katakan gini, saudara. Seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, itu pasti dia akan mendapatkan yang namanya karunia bahasa roh. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, salah satu tandanya adalah bahasa roh. Ya. Jadi, saudara ingat, ya. Jadi salah satu tanda daripada orang kepenuhan Roh Kudus itu bahasa roh. Ya, jangan menghakimi orang. Wow, kalau dia belum bahasa roh, belum kepenuhan Roh Kudus. Ya, karena kepenuhan Roh Kudus itu, ya, salah satu tandanya adalah berbahasa roh. Bahwa ketika orang tersebut belum dikaruniai bahasa roh, belum tentu dia belum penuh Roh Kudus, saudara. Nah, saudara, dan saat mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, kita dikatakan tadi, saudara, terjadi tiupan yang kencang. Ya, mereka mendengar perkataan-perkataan dengan bahasa-bahasa yang lain. Nah, hal tersebut tadi dikatakan membuat orang-orang di sekitar mereka berkumpul. Mereka mengatakan itu mereka sedang mabuk oleh, ayat 13, anggur manis. Orang-orang mengatakan mereka sedang mabuk. Nah, ketika orang-orang mengatakan, wah mereka sedang mabuk, ayat 14 menerangkan, sindiran tersebut membuat Petrus dan ke-11 para rasul berdiri dan menjelaskan akan peristiwa pencurahan Roh Kudus tersebut, saudara. Makanya di dalam ayat 15 dikatakan tadi, saudara. Ya, maka bangkitlah Petrus berdiri dan ke-11 rasul itu. Ayat 15, orang-orang ini tidak mabuk. Ya, Rasul Petrus mengatakan orang-orang tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu tua akan mendapatkan mimpi, saudara. Nah, saudara, ketika mereka mendapatkan penjelasan khotbah daripada Petrus, saudara, melalui penjelasan, melalui khotbah Petrus yang disampaikan kepada orang-orang yang menyaksikan, yang mendengarkan, di situ Roh Kudus bekerja. Ya, ketika Petrus menyampaikan khotbah, saya yakin ini khotbah KKR pertama dia. Ya, ketika disampaikan, orang banyak mendengar, Roh Kudus menjamah hati mereka. Roh Kudus mengubahkan hati mereka. Oleh kuasa Roh Kudus dikatakan akhirnya mereka semua memberi diri dibaptis, saudara. Wow, di dalam ayat 41, saudara. Kita buka sebentar ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Siapa mereka? Ini mereka yang menyindir. Yang mengatakan itu orang mabuk. Tapi justru ketika mereka mengalami perjumpaan dengan kuasa Roh Kudus, kuasa itu mengubah hidupnya. Sehingga mereka dengan terbuka, mereka memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow. Ini khotbah KKR yang berhasil, saudara. 3.000 jiwa mereka mengalami karunia-karunia yang baru. Oleh sebab itu, saudara, sesuai tema khotbah hari ini, kuasa yang mengubahkan. Orang
yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, saya katakan tadi, pasti dia mengalami perubahan dalam kehidupan. Pasti mengalami perubahan. Ada pertanyaannya demikian Bapak Saudara. Lalu apakah orang-orang yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka nggak bisa berbuat dosa? Oh, masih bisa. Bahkan sangat bisa, saudara. Karena semua tergantung keputusan kita. Makanya seringkali ada orang nyinyir, saudara. Orang itu sudah berbahasa roh. Wah, kalau berdoa bahasa roh, tapi hidupnya ya masih nggak benar. Bahasa roh, tapi kalau utang nggak mau bayar. Ya, jadi sudah berdoa secara bahasa roh, tapi hidupnya ngaco, saudara. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dia tidak menjaga api yang dia terima. Dia padamkan kasih mula-mulanya. Oleh sebab itu saudara, dalam kehidupan selanjutnya ketika seorang mengalami yang namanya manifestasi, mengalami karunia bahasa roh, dia harus menjaga dirinya dengan baik supaya dia nggak jatuh lagi. Mari kita kembali ke dalam ayat 37 dan 38. Dikatakan di situ ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya pada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat? Ya, orang-orang ini setelah mendengar khotbah daripada Petrus, mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Jawab Petrus pada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus terjadi ketika mereka benar-benar membuka hati, menyerahkan diri dan bertobat, saudara. Yang menarik di sini, ketika kita melihat ini, ketika mereka bertobat dibuktikan dengan menyerahkan diri untuk dibaptis. Jadi kalau di hari ini ada saudara yang menjadi orang Kristen belum dibaptis, ayo segera datang, ya, minta untuk dibaptis, saudara. Sekarang kita melihat, saudara, terjadi perubahan besar, ya. Orang-orang yang tadinya nyindir, wah itu mereka mabuk, saudara. Tapi ternyata ketika mereka mengalami kuasa yang mengubahkan itu, saudara, mereka mengalami hal-hal yang dahsyat. Kita akan melihat apa yang mereka alami. Orang-orang yang mengalami kuasa, ya, mengalami yang namanya karunia Roh Kudus. Kuasa itu mengubah mereka. Ketika pencurahan Roh Kudus terjadi atas mereka, dikatakan mereka mendapatkan karunia Roh Kudus. Ayat 42 dikatakan mereka mendapatkan apa, saudara? Ketika mereka itu mengalami yang namanya karunia Roh Kudus, ayat 42 dan 46, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka berkumpul memecah-mecahkan roti dengan bertekun sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari. Ya, ada suatu perubahan, ya. Ketika seorang mengalami yang namanya, saya katakan tadi, mendapatkan karunia bahasa roh. Kalau kita melihat beberapa, sering kita mengadakan SPK pada sesi kuasa Roh Kudus. Ya. Kita melihat, ya, di akhir sesi ada banyak, ya, peserta yang mengalami yang namanya mendapatkan karunia bahasa roh. Dan dari kesaksian mereka, ada suatu perubahan yang mereka alami. Ada kerinduan, ada suatu dorongan dari dalam yang membuat mereka rindu dan mencari Tuhan. Mereka bertekun, akhirnya ada kerinduan, ya, terus bertekun mencari Tuhan, baca firman, saudara. Ya, saya katakan firman Tuhan itu enggak membosankan, saudara. Ketika Roh Kudus menguasai engkau, maka engkau akan mendapatkan suatu gairah yang luar biasa. Sehingga engkau akan menjadi haus dan lapar akan firman Tuhan. Engkau akan mengejar Tuhan. Sehingga engkau memiliki suatu kehidupan yang berbeda, saudara. Karena kuasa Roh Kudus itu mengubah hidup saudara. Dan selanjutnya ayat 44 katakan mereka menjadi bersatu. Saudara, siapa mereka? Ayat 44, semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ini orang-orang yang tadinya membenci, yang menolak Injil, saudara. Mereka bersatu. Ada kerinduan untuk menyatukan diri. Saat ini kita melihat, ya, jemaat sudah rindu untuk bersatu ibadah. Beberapa kali kita datang ke jemaat, wah, mereka kata, aduh aku rindu untuk beribadah. Ya, mereka rasanya menangis gitu, ya, karena ada kerinduan
untuk datang dan bertekun dalam ibadah. Selain itu ada pengorbanan, ada perubahan saudara. Ya, kita melihat di dalam ayat 44 saudara. Ketika mereka mengalami yang namanya karunia, mendapatkan karunia Roh Kudus. Ayat 44 mengatakan di situ saudara, semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wow. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ada perubahan, saudara. Segala kepunyaan mereka dikatakan kepunyaan bersama. Ya, sehingga nggak heran setiap hari ada orang menjual rumah dan dibagikan hasilnya oleh orang-orang di komunitas mereka. Ini menyatakan apa? Kuasa Roh Kudus pasti mengubah hati orang yang tadinya pelit, saudara. Diubah menjadi murah hati, saudara. Jadi kalau saudara mengalami ya yang namanya dikuasai oleh Roh Kudus, orang yang pelit-pelit itu saudara pasti akan diubah menjadi murah hati. Amin. Ya, saudara, kuasa Roh Kudus pasti mengubah. Tanda orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, saudara, pasti enggak pelit. Amin. Pasti murah hati. Nah, saudara, di dalam Matius 5 ayat 7 mengatakan, berbagailah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti mengubah hidupnya. Zakheus ketika dia ketemu dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Dia enggak takut rugi, saudara. Semua yang dia miliki, setengah dari milik dia miliki, dibagikan pada orang yang dia rugikan, saudara. Ya, bahkan dia kembalikan 4 kali lipat pada orang yang dirugikan. Saudara, ada kerinduan untuk bertekun. Ada kerinduan untuk bersatu. Ada yang namanya pengorbanan. Dan yang luar biasa ayat 47. Ketika seseorang mengalami yang namanya hidup yang diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Dikatakan ayat 44. Mereka disukai oleh semua orang. Wow. Ya, mereka disukai. Kenapa? Saya yakin ketika seorang dikuasai oleh Roh Kudus, saudara, hatinya penuh dengan sukacita. Ada damai sejahtera. Dari dalam hatinya keluar, saudara, hal-hal yang luar biasa. Responnya, sikapnya, pasti menyenangkan hati orang. Karena seseorang yang dikuasai oleh Roh Kudus, hidupnya pasti menyenangkan. Sehingga dikatakan disukai oleh orang banyak. Wow. Mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Luar biasa. Jadi ketika kita rindu untuk jemaat Tuhan, untuk gereja Tuhan, ya ibadahnya, jemaatnya ditambah, gampang ternyata. Jadilah orang yang disukai oleh orang, maka Tuhan menambahkan. Wah, yang menambahkan Tuhan, saudara. Haleluya. Nah, selanjutnya kita masuk dalam bagian yang amat penting, Bapak Saudara. Tadi kita bicara bahwa ada sesuatu perubahan ketika kuasa Roh Kudus itu menguasai kita. Kuasa itu mengubahkan kita. Dan selanjutnya bagian yang teramat penting untuk kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami kuasa yang mengubahkan. Ini penting, saudara. Karena apa, saudara? Roh Kudus itu terus menguasai kita, terus mengubah hidupan kita. Sampai benar-benar kita mengalami kehidupan yang sempurna. Roh Kudus sanggup mengubah hidupan saudara. Makanya kita harus jaga. Karena kuasa Roh Kudus saya katakan tadi akan terus menerus mengubah sampai kita mengalami yang namanya kesempurnaan. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Kita nggak mungkin bisa sempurna kalau tidak ada bantuan oleh Roh Kudus. Kalau nggak ada yang namanya Roh Kudus yang memampukan kita. Kita akan menjadi sempurna. Kalau Roh Kudus terus bekerja, menguasai kehidupan kita. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengalami kuasa pengubahan. Saya katakan, oleh sebab itu jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan mendukakan Tuhan. Saudara, saya sangat gak sepaham dengan pengajaran bahwa Roh Kudus tidak akan meninggalkan walaupun kau berbuat dosa. Jadi Roh Kudus akan tetap berdiam dalam diri seseorang ketika mereka itu mendukakan. Bahkan mungkin menghujat Roh Kudus. Roh Kudus gak akan meninggalkan hidup orang itu. Ini sangat tidak adil.
Saya katakan pasti ketika kita mendukakan Roh Kudus, dia akan berduka. Bagaimana ketika seorang suami membawa seorang wanita datang di rumahnya, masuk dalam kamar tidurnya, ada istrinya di situ. Mereka berhubungan. Atau mungkin seorang wanita membawa seorang pria masuk ke rumahnya, ada suaminya. Saya yakin saudara, mereka akan marah, mungkin dilempar dengan sandal atau kursi saudara. Kenapa? Sakit saudara. Makanya saya katakan saudara, pengajaran ini benar-benar membuat seseorang, mendorong seorang berbuat dosa. Kenapa? Karena mereka berkata pemeliharaan Tuhan itu kekal. Ya, sekali selamat tetap selamat. Tidak perlu pikul salib, tetap selamat saudara. Kalau berbuat dosa tidak apa-apa. Ya, tetap selamat, hanya pahalanya hilang. Sehingga hal ini mendorong orang untuk berbuat dosa. Bahkan ketika sakiti hati Tuhan, mereka merasa aman. Walaupun mereka berbuat dosa aman. Kenapa? Karena toh nanti mati masuk surga. Waduh. Ya, saya enggak sepaham. Saya sedih melihat banyak orang Kristen. Bukannya sedikit, banyak saudara. Anak Tuhan, tapi pola hidupnya lebih bejat dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, mungkin ibadah, bahkan mungkin melayani, tapi bisnisnya masih kotor. Jual barang KW, berani kasih stiker ori. Itu anak Tuhan. Yang ngomong anak buahnya. Pak, masa begitu pelayan Tuhan? Kerjanya ya pelayan Tuhan, masih utang sana sini nggak bayar, nipu sana sini nggak bayar. Saudara. Saya ingat, saya dulu juga orang yang seperti itu, saudara, nakal. Ya. Saya ibadah, anak pendeta, tapi hidupnya kacau, saudara. 10 tahun lebih saya hidup di dalam narkoba, judi dan sebagainya, saudara. Malam dugem, malam minggu dugem, minggu ibadah. Satu hari kedapatan saya tidur di gereja, saudara. Dibangunin sama petugas yang nyabu, Mas bangun. Saya buka mata, sudah enggak ada orang, saudara. Sangat mendukakan hati Tuhan, saudara. Saya bertobat sungguh tahun 99, saudara. Ditangkap Tuhan. Saya yakin ketika kita mendukakan Roh Kudus, saudara, Roh Kudus akan berduka, bahkan dia bisa meninggalkan kita. Bahkan kadang kita tanpa disadari Roh Kudus undur ketika kita enggak taat. Seringkali mereka melakukan pelayanan, tapi ternyata mungkin Roh Kudus sudah undur daripadanya. Ketika Saul enggak taat terhadap perintah daripada Samuel, dikatakan Roh Tuhan undur daripadanya. Dan ketika Roh Tuhan undur daripada Saul, dikatakan ia diganggu oleh roh jahat. Jadi ketika Roh Tuhan undur, roh jahat masuk. Jadi ketika kita enggak memenuhi hidup kita dengan Roh Kudusnya Tuhan, maka roh lain akan menguasai kita dan tanpa kita sadari kita sudah dikuasainya. Dan kita berlagak seperti orang yang aman-aman saja. Ini kan kacau, saudara. Makanya Roh Kudus gak bisa mengubah seseorang, saudara. Padahal dia ingin mengubah hidup kita sampai mengalami kehidupan yang sempurna. Firman Tuhan padahal memberikan peringatan dengan keras, saudara, di dalam Lukas 12 ayat 10b. Lukas pasal 12 ayat 10b. Barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Saudara, ada orang berkata, kalau Saul dia tidak taat dan Roh Kudus undur daripadanya, mereka berkata, itu kan zaman PL. Tidak berguna di perjanjian baru katanya. Tapi kalau kita melihat ayat ini, barang siapa menghujat Roh Kudus, ya tidak diampuni. Kalau orang nggak diampuni, ya sudah. Berarti dia terpisah dengan Tuhan. Siapa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni dosanya. Menghujat Roh Kudus, dia berarti menyangkal Tuhan. Dia menyangkal otoritas Allah dalam hidupnya. Dia nggak mau ada di bawah otoritas Allah, dia menyangkal. Firman Tuhan berkata, orang yang menyangkal Tuhan, dikatakan dia pun akan menyangkal dirinya. Dan ketika kita menyangkal,
tidak mengakui Tuhan dalam kehidupan kita, nama kita dihapus. Dalam Keluaran Wahyu 3 ayat 5 mengatakan, aku tidak menghapus namanya dari kitab kehidupan. Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Jadi ketika kita menyangkal Tuhan, dikatakan kita akan dihapus dan tidak mengakui di hadapan Bapa. Saya mau katakan berdosa itu pasti akan dicoret dalam buku kehidupan. Saudara, berdosa akan dihapus dari buku kehidupan. Ketika Musa protes, Tuhan, biar namaku dihapus saja dari buku kehidupan. Enggak, Musa. Orang yang berdosa yang akan kuhapus. Saudara baca di dalam Keluaran 32 ayat 32 sampai 33 di situ, Saudara. Ya, Tuhan berkata pada Musa dalam Keluaran 32 ayat 33, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitabku. Jadi jelas, Saudara. Tidak ada katakan sekali selamat atau selamat, Saudara. Wahyu 21 ayat 27 juga mengatakan bahwa, Saudara, orang yang melakukan kekejian atau dusta. Ini jelas dikatakan dusta. Mengapa dikatakan dusta? Karena semua kekejian, semua kejahatan dimulai dari dusta. Kelihatannya sepele dusta. Tapi saya katakan semua pelanggaran, semua dosa dimulai dari dusta. Apapun dimulai dari dusta. Dan dikatakan mereka tidak tertulis dalam buku kehidupan. Jadi orang yang kehilangan, orang bisa kehilangan yang namanya keselamatan. Orang akan kehilangan kuasa yang mengubahkan ketika mereka berbuat dosa. Dimulai mendukakan Roh Kudus, memadamkan roh, yang mendustai Roh Kudus, menentang Roh Kudus sampai menghujat Roh Kudus. Dan ketika menghujat Roh Kudus itu titik di mana Tuhan mengeraskan hatinya. Seperti Firaun, Saudara. Akhirnya Tuhan mengeraskan hatinya. Orang yang sudah dikeraskan hatinya, dia tidak bisa lagi bertobat karena sudah keras. Dia tidak punya kesempatan lagi bertobat. Sehingga dikatakan dia tidak mendapatkan pengampunan. Artinya dia mati di dalam dosanya. Dia nggak punya kesempatan lagi bertobat. Kenapa? Hatinya sudah keras. Makanya Roh Kudus, saya katakan dia memiliki kuasa yang mengubahkan. Saat kita mendukakan Roh Kudus, pasti hidup kita akan stuck. Saudara. Ya, pasti akan, yang nggak akan mengalami suatu pembaruan. Roh Kudus sanggup mengubah hidup kita dari hari ke hari sampai kita mengalami kesempurnaan. Karena dia penolong kehidupan kita, Saudara. Hal yang pertama, bagaimana kita menjadi orang-orang yang senantiasa ada di dalam kuasa yang mengubahkan. Mari Bapak Saudara, jangan sakiti hati Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau tidak akan tega menyakiti hati Tuhan. Kalau hari ini engkau menyadari ada hal yang mungkin engkau masih menyakiti hati Tuhan, bertobatlah. Kalau engkau mau menjadi orang-orang yang bisa terus ada dalam kuasa yang mengubahkan, yang selanjutnya, jaga api Roh Kudus jangan padam. Jaga api Roh Kudus jangan padam. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 mengatakan ayat pendek di situ katakan, janganlah padamkan roh, tapi kita harus kobarkan. Kobarkan roh itu. Firman Tuhan dikatakan di dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah engkau kobarkan, rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan biarkan. Iblis senang ketika melihat kita kendor, Saudara. Ya. Tapi ketika kita merasa hidup kita sudah mulai kendor, kita mulai harus kencangkan kembali, Saudara. Jangan hendaknya kendor. Jangan biarkan kuasa yang mengubah hidup saudara itu padam. Kalau api itu padam, kalau rohmu padam, maka gelaplah jalan hidupmu. Maka jaga api, saudara, dengan layani Tuhan. Jangan kendor, ngomong kanan kiri, jangan kendor. Saudara kalau yang main gitar, saudara kalau mendengar orang main gitar, gitarnya fals, enak enggak saudara? Mesti enggak enak. Harus di apa? Di stem, dikencengin, ya, ditarik,
ya kan, dijewer, ya kan. Ya, saudara kalau melihat mendengar suara ya mungkin orang nyanyi fals enak enggak? Enggak enak, saudara. Enggak enak. Tapi orang yang nyanyi fals tuh memang ketika memang dia tuh fals, dia enggak ngerti kalau dia fals. Itu celakanya, saudara. Dia enggak ngerti kalau dia fals. Ya, syukur-syukur kalau dia dikasih tahu kalau dia fals, dia menerima. Tapi kalau marah, kenapa? Karena mereka orang yang fals memang merasa enggak fals. Memang demikian, saudara. Ya, seperti orang yang melakukan sesuatu pelanggaran, dosa, tapi dinasihati malah marah, saudara. Saudara, jaga apimu, layani Tuhan, jangankan kendor. Melayani Tuhan dengan dasarnya kasih. Melayani Tuhan dengan dasar aku mau jaga api Tuhan. Saya yakin, saudara, orang-orang yang melayani Tuhan dengan dasar kasih. Orang yang memiliki kasih, orang yang mengasihi Tuhan, itu pasti rindu melayani Tuhan. Tapi orang yang melayani Tuhan belum tentu mengasihi Tuhan. Saya bersyukur ya seluruh pelayan Tuhan kami di sini, semua orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya mereka bukan full timer, tapi mereka full heart untuk Tuhan. Ya, karena mereka tahu, mereka enggak mau padam apinya. Mereka mengerjakan semua dengan ya bernyala-nyala dan layani Tuhan. Saudara, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jadi kalau kita mau tetap menyala-nyala, layani Tuhan. Ya, kalau engkau benar-benar mau api tetap berkobar-kobar, omong kanan kiri, ayo ambil pelayanan. Layani Tuhan sampai Tuhan datang. Biarlah rohmu menyala-nyala, tetap menyala-nyala. Itu seperti firman Tuhan, bagikan pelita yang terus bercahaya. Ketika roh menyala-nyala itu bagikan pelita yang terus bercahaya. Saudara, pelita yang bercahaya adalah sebuah tanda kesiapan. Kalau menyala, kita siap menanti kedatangan Tuhan. Jangan seperti lima gadis bodoh, saudara. Apinya mau padam. Kenapa? Minyaknya habis. Jadi berbicara pelita yang terus bercahaya itu suatu tanda bahwa ketika kita menjaga api kita terus menyala, roh kita menyala-nyala, seperti pelita yang terus bercahaya, itu suatu tanda bahwa kita siap menanti kedatangan Tuhan kapanpun. Roh yang tetap menyala-nyala akan membuat kita tetap bersemangat. Mengapa orang gak semangat lagi melayani Tuhan? Kenapa? Apinya mulai redup, bosan, boring. Mengapa orang gak lagi rindu membaca firman Tuhan? Apinya mulai redup. Ini bahaya, saudara. Siapa yang bisa menjaga? Diri kita sendiri. Ketika seseorang menyala-nyala, itu membuat saudara punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Tetap semangat. Roh yang menyala-nyala akan membuat kita tetap ada di jalur yang benar. Roh yang menyala-nyala, pelita yang menyala, membuat kita terhindar dari kegelapan. Saudara, roh yang menyala membuat kita terhindar dari kegelapan. Saudara, kalau hatimu itu redup, apimu padam, yang datang siapa? Kegelapan. Api mulai redup, yang datang kegelapan. Tapi ketika lampu mulai nyala terang, yang datang terang, saudara. Jadi perhatikan, jangan sampai apimu padam. Jangan sampai pelitamu padam. Ketika api itu mulai redup, datangnya kegelapan. Saudara, tadi saya katakan, kalau kita terus menjaga pelita tetap menyala, berarti kita siap kapanpun Tuhan datang. Kita nggak ngerti kapan Yesus kembali. Kapan Yesus kembali? Mari, hendaklah kita semua berjaga-jaga, melengkapi diri kita setiap saat dengan ikat pinggang, firman Tuhan, ikat pinggang dan pelita. Berbicara apa? Kita tetap mengikat pinggang dengan kebenaran, bertekun membaca firman Tuhan, tetap menjaga api menyala. Alangkah indahnya ketika Tuhan datang. Saat yang kedua kali, yang gak lama lagi, saudara, dia mendapati api kita sedang menyala. Betapa indahnya ketika Tuhan datang, mendapati pelita kita dalam keadaan menyala. Pilihan di tangan saudara. Kita harus menjaga api itu.
Di dalam Imamat pasal 6 ayat 12 sampai 13 dua kali diulangi, saudara. Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya tetap menyala. Jangan biarkan padam. Ya. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Mengaruh korban bakaran di atasnya, membakar lemak korban. Ayat 13, dan harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Diulangi 2 kali, saudara. Makanya, saudara, untuk kita tetap semangat ya melayani, semangat beribadah, walaupun di tengah-tengah pandemi ini saya percaya, saudara justru lebih bersemangat pingin ibadah, saudara. Ya, harus ada yang namanya api. Ya. Harus ada api yang membakar. Nah, untuk mendapat api dibutuhkan apa? Kayu. Dikatakan apa? Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah bakaran. Kayu ini bicara jiwa-jiwa, bicara. Ya, kayu berbicara jiwa-jiwa. Makanya ketika Roh Kudus turun, kuasa Tuhan, Roh Kudus turun, kuasa Tuhan turun. Ketika kita menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu, dikatakan engkau menjadi saksi. Ya. Saksi. Maka saya katakan saudara, satu jiwa bertobat, seluruh surga, malaikat surga bersorak-sorai, saudara. Ya, ini bicara yang namanya kayu itu. Kalau enggak ada itu, saudara, kalau ada yang namanya kayu, api bisa menyala dan membakar korban. Dan siapa korbannya? Dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang harum, yang kudus dan berkenan. Ketika kita ini membawa jiwa-jiwa ya sebagai kayu yang membakar, tubuh kita menjadi korban. Saudara, kenapa kita ini ketika mencari jiwa, saudara, berkorban tenaga, usaha, mungkin dana, saudara, itu menjadi suatu bau harum Kristus. Dan ketika itu kayu terbakar dan korban terbakar, muncullah bau harum yang luar biasa, bau harum Kristus. Hidup kita harus menjadi menghasilkan bau harum Kristus. Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Menjadi saksi. Mungkin saudara berkata, Pak, aduh, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa khotbah, Pak, nggak pandai bicara. Saya katakan hidupmu itu surat yang terbuka. Hidupmu ketika kau dikuasai oleh Roh Kudus yang mengubah itu seperti Injil yang terbuka. Mereka harus bisa melihat, ya, wow, kok bisa ya orang itu di tengah pandemi, walaupun mungkin ya kerjanya cuman ya 1 hari masuk 1 hari, atau mungkin sedang dirumahkan, tapi enggak khawatir. Bahkan orang bisa melihat, walaupun mereka dikeluarkan dari pekerjaan, ada saja berkat, saudara. Ya. Menjadi kesaksian dalam hidupnya. Enggak ada omelan. Menjadi surat yang terbuka. Ketika hidupmu itu mengalami perubahan, saudara, pasti akan mengubah hidup orang lain. Saudara, mungkin sudah nggak bisa banyak bicara, tapi saya katakan teladan lebih banyak bicara dibanding 1000 kata, saudara. Ya, 1000 kata-kata nggak ada artinya dengan satu keteladanan, saudara. Makanya jangan bapak-bapak, Bu, baca Alkitab, nak, baca Alkitab, bapak era atau baca Alkitab, saudara. Ya. Kasih contoh. Berdoa, bangun mezbah, ya, maka hidupmu yang diubahkan akan berdampak bagi orang banyak. Ketika saya ditangkap Tuhan dan dengan anugerah Tuhan mengalami perubahan, saya terus bukannya saya supaya orang berubah, enggak. Ketika saya diizinkan Tuhan dengan anugerahnya saya mengalami perubahan. Dan saya terus mengejar Tuhan, terjadi perubahannya luar biasa. Dan tanpa disadari orang-orang di sekitar saya pun berubah. Karena hidup yang diubahkan pasti akan mengubah hidup orang banyak. Ada kuasa yang mengubah hidup kita.
Kita nggak bisa kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam kehidupan saudara. Saudara, kalau hidupmu menggenapi firman, orang akan bisa melihat, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat terjadi, orang bisa melihat. Ya, ada tanda mujizat terjadi bagi setiap kita yang mau menggenapi firman Tuhan, menjadi kesaksian hidupmu itu berbicara banyak. Ketika engkau benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus, saudara, engkau akan menjadi saksi lewat hidupmu. Hidupmu berubah. Orang bisa melihat, wah, kenapa dia bisa berubah? Oh, ternyata dia anak Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya percaya, saudara, apalagi ketika pria berubah, saudara. Wow, ketika seorang pemimpin berubah, pasti istrinya berubah. Ketika suami mencari Tuhan, mengalami perubahan, pasti keluarganya berubah. Dan ketika keluarganya berubah, lingkungannya akan mengalami perubahan. Gereja di mana dia ada mengalami perubahan ketika pria berubah. Dan tempat di mana dia berada akan berubah. Bahkan kota dimanapun dia berada akan berubah. Dan bangsa akan diubahkan ketika seorang pria berubah. Ada 1, 2, 3 di sini? Saudara, tanpa adanya kayu, saya katakan tadi saudara, tidak akan ada api yang menyala di mezbah. Tanpa adanya kayu, nggak ada yang namanya korban yang bisa dibakar, menjadi bau harum buat Kristus. Oleh sebab itu saudara, jaga api saudara tetap menyala. Sehingga kita bisa membawa harum Kristus dalam kehidupan kita. Dan kuasa yang mengubahkan itu mengubah kehidupan kita. Setelah saudara belajar itu tidak mendukakan Roh Kudus. Ya saudara harus tidak menjaga supaya api enggak padam. Selanjutnya saudara harus bersihkan abu. Wow, bicara abu berkaitan dengan kayu tadi saudara. Kalau saudara perhatikan, mungkin saudara suka makan sate. Ya, ketika seorang penjual sate membakar sate, dia pasti pakai arang. Saudara. Ya, dan pasti ada kipas. Apa fungsinya kipas saudara? Kipas itu akan menyingkirkan, membuang, membersihkan abu. Saudara, api itu, arang itu kalau dibiarkan, ya, dia membara, dibiarkan tanpa dibuang abunya, itu MPP, mati pelan-pelan. Saudara. Pasti mati pelan-pelan. Tapi ketika ada satu komunitas arang yang sedang membara, saudara kasih arang yang tidak membara, saudara taruh di tengahnya, arang itu akan mengalami perubahan juga, dia akan membara. Jadi saudara kita bicara bahwa abu berbicara dosa yang menempel bagi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Abu itu menempel sehingga tidak bisa membuat seseorang mengalami perubahan. Abu berbicara dosa, dosa menghambat pengenalan akan Tuhan. Dosa menghambat tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tangan Tuhan gak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya gak kurang bisa mendengar, tapi dosa yang menghalangi semuanya itu. Dosa menghambat kuasa Roh Kudus mengubah hidupmu. Saudara, Roh Kudus tidak akan dapat mengubah kehidupan seorang ketika dia tidak mengizinkan mengerjakan hidupnya. Saya nggak mungkin bisa diubahkan ketika saya nggak mengambil keputusan. Ketika saya nggak sadar akan dosa saya. Saudara. Saya mengalami suatu kondisi di mana saya benar-benar mentok. Dan ketika itu saya menyadari oleh anugerah Tuhan luar biasa. Saya percaya ini doa-doa dari para pendoa di gereja. Doa-doa daripada orang tua saya, ya Papi. Dan ketika saya mengalami yang namanya keterpurukan, saya bisa menyadari ini saya salah. Jadi ketika kita menyadari kesalahan kita, bertobat, meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan mulai mengerjakan kehidupan saudara. Ya, saat mana ketika anak bungsu yang nakal itu, dia meminta sebagiannya, dan dia habiskan berfoya-foya. Dan ketika dia mau makan makanan babi saja nggak bisa. Dan ketika itu dia ingat,
orang-orang upahan di rumah bapaknya begitu mudah mendapat makanan. Dan ketika itu firman Tuhan berkata, ketika dia menyadari, wah, dimulai dari sadar. Ngomong kanan kiri sadar. Makanya sadar. Banyak orang gak sadar-sadar, terus hidup dalam dosa. Saya pernah ngalami ini. Karena memang untuk keluar dari dosa itu sangat susah. Dosa itu enak, dosa menyenangkan. Makanya butuh keputusan. Sadar. Ketika anak bungsu ini sadar, dia menyadari dan mengambil keputusan untuk kembali berbalik menuju rumah bapaknya. Dia mengalami perubahan yang dahsyat. Ketika Roh Kudus kau izinkan menguasai engkau bisa mengalami yang namanya kesadaran itu. Dan ketika engkau sadar, engkau berbalik arah, maka Roh Kudus akan mengerjakan bagiannya, saudara. Ya, dia akan mengerjakan bagian-bagian yang engkau nggak bisa kerjakan. Asal engkau sadar, berbalik dan bertobat, saudara. Buang semua dosa. Ya, buang segala abu-abu yang merintangi engkau. Buang segala perbuatan dagingmu. Kalau kita baca dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Saudara baca di situ. Ya, buang semua itu, tinggalkan perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, pesta pora, kemabukan. Semuanya itu kuperingatkan kamu, saudara, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tidak mendapat bagian. Jadi jelas orang yang berdosa itu pasti tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saudara, saya percaya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang sudah mau membebaskan diri dari debu, dari abu. Orang yang menjaga hidup dipenuhi Roh Kudus, dia akan buang semua abu kepahitan. Ya. Supaya apimu enggak padam, kau buang semua abu-abu yang menghalangi. Ya, api itu membara, buang kepahitan, abu sakit hati, abu amarah, abu dengki, buang semua itu, saudara. Ngomong kanan kiri, buang semua abu-abu itu, saudara. Semua kotoran dalam hidupmu. Buang sampah sampai mengotori hidupmu. Bersihkan semua kotoran yang di hati. Supaya apa? Roh Kudus itu bisa menjamah. Roh Kudus membakar engkau dan terus menyala-nyala. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena ia akan melihat Allah. Matius 5:8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena ia akan melihat Allah. Semua katakan orang suci atau orang kudus yang ada di bumi sekarang ini, saudara. Orang suci itu bukanlah orang yang tanpa dosa. Ya, kita ini masih bisa berbuat dosa. Makanya saya katakan orang suci itu bukan orang yang tanpa dosa. Orang suci adalah orang yang mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap dosa. Itu orang suci, saudara. Dia punya kepekaan yang tinggi terhadap dosa. Ya, sehingga ketika dia melakukan suatu pelanggaran, ada sesuatu yang enggak nyaman. Saudara, satu hal yang sudah harus jaga, kepekaan. Kita memang belum suci. Ya, tapi marilah kita punya kerinduan untuk hidup suci. Yang penting punya kemauan dulu. Sadar, Tuhan aku mau Tuhan. Aku mau hidup kudus. Dengan apa? Buang semua sampah. Buang semua abu yang melekat dalam hati kita. Dengan terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita hanya bisa membuang semua itu ketika kita mendekat dengan Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan. Makin intim dengan Tuhan, makin kita menjauhi hal yang jahat. Makin kita isi dengan firman, maka kita akan mendapatkan hikmat-hikmat yang daripada Allah. Kalau engkau tidak pernah mengisi hidupmu dengan firman, maka yang lain yang akan masuk dalam hidup saudara. Siapa yang menguasai engkau hari ini? Coba engkau cek hidup masing-masing. Yang menguasai hidup itu siapa? Tuhan, Roh Kudus, ya, atau yang lain? Saudara, makin kita berhubungan dengan yang kudus,
Makin kita berhubungan dengan yang suci, maka kita akan semakin kudus dan suci. Kalau kita berhubungan dengan orang-orang yang jahat, maka kita akan seperti orang itu. Dengan siapa engkau bergaul, engkau akan seperti orang itu. Kalau engkau bergaul dengan Tuhan, engkau akan mengalami kehidupan yang dari hari ke hari akan diubahkan. Ya, kembali katakan tadi saya katakan, ya, bahwa kita belajar hidup menjaga kudus. Di dalam diri kita ini, saudara, ada berbagai bagian yang kebal, ya kan? Telapak kaki kita itu agak kebal, saudara. Coba dikasih api gitu kan, masih bisa lah tahan dikit. Ya. Coba kalau kulit ini kena api aja udah, ya kan? Ada yang kebal, saudara. Ada bagian yang tersentuh langsung sakit karena sarafnya sangat peka. Ya, saudara, tangan kita ini, kalau kita masukkan dalam pasir di pantai gitu kan, tidak terasa. Walaupun kotor tidak apa-apa. Tapi coba pasir itu kena mata kita, wah, langsung terasa kan. Ya, saudara, kenapa? Karena peka. Makanya saya katakan tadi, orang yang suci, orang yang kudus adalah orang yang mempunyai kepekaan besar terhadap dosa. Sekecil apapun. Kalau hari ini kau merasa, aduh aku kok jengkel, aku kok mudah marah ketemu orang itu jengkel, berarti engkau belum mengampuni. Ada debu, ada abu, kepahitan yang masih menguasai engkau. Saudara, di dalam kerajaan surga enggak ada orang kepahitan. Tidak ada. Jadi kalau kau hari ini ya merasa ada sesuatu yang belum beres dengan hidupmu, ya, engkau harus pegang. Bereskan, tuntaskan. Karena itu bisa memadamkan apimu. Kalau apimu padam, kalau apimu redup, kegelapannya akan datang dalam kehidupan saudara. Saya bisa bayangkan ketika sekarang ada lampu kan bisa redup, bisa terang. Ketika itu diredupkan gelap, yang datang kegelapan. Jadi kalau engkau tidak menjaga apimu, engkau membiarkan engkau penuh dengan kemarahan, kedengkian. Saudara, orang yang marah kalau dia bisa menguasai, selangkah lagi berbuat dosa. Ketika Kain marah karena adiknya, karena persembahannya enggak diindahkan Tuhan. Dia membiarkan firman Tuhan berkata, dosa itu sudah bersenderan di pintu antri masuk. Ya, dosa itu mengintip, maka dia membunuh adiknya. Kenapa? Dia enggak mau membereskan hidupnya. Saudara, mari kita bereskan hidup. Jadilah timbangan, jangan timbangan truk, saudara. Saya yang katakan timbangan emas, saudara. Ya, timbangan emas itu peka, saudara. 1 gram, kalau lebih sedikit, wah, 1 gram sekarang 500-600, saudara. Kalau lebih sedikit kan, ya, jadilah timbangan yang peka. Jangan timbangan truk, saudara. 1 kintal pun tidak gerak itu, saudara. Ya, saudara, mari hari ini kita mau belajar. Ya, ketika kuasa Roh Kudus mengerjakan kehidupan kita, pasti akan mengubah hidup engkau. Saya yakin dan percaya, ketika engkau terus menyerahkan hidupmu dan Roh Kudus menguasai hidupmu, engkau pasti akan mengalami perubahan. Makanya hal yang pertama saya katakan, jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, jangan padamkan api itu, jaga api itu tetap menyala-nyala. Jaga pelitamu tetap menyala. Dan buang semua debu yang menghambat hubunganmu dengan Tuhan. Buang semua dosa yang menghambat engkau. Pagi hari ini, mari arahkan hidupmu pada Tuhan. Dan saya percaya saudara, ketika engkau semakin intim dengan Tuhan, engkau akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan engkau akan memiliki kepekaan yang luar biasa dengan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu yang di rumah, mari kita bangkit berdiri. Mari kita hadapkan diri kita pada Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita sebentar. Saya percaya dimanapun kau berada hari ini, di situ Tuhan hadir. Dan Dia ada di hadapanmu. Dia ada di hadapan saudara. Dia sanggup mengubah hidupmu.
dan dia mengurapi engkau. Minta Roh Kudus memenuhi engkau. Saat ini minta, siapkan hatimu untuk minta kepenuhan daripada Roh Kudus. Tuhan hanya berkata minta ketika kau rindu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Minta, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Mari kita nyanyikan lagu Roh-Mu yang hidup, penuhi, mengalir dalam hidupku. Terus hadapkan dirimu pada Tuhan. Nyanyikan dengan hatimu. Roh-Mu yang hidup, memenuhiku, mengalir dalammu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka Hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hatimu, buka hatimu. Oh, berserahkan hidupmu. Haleluya. Dia adalah Basyem. Hidupku di atasmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atasmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Engkaulah damaiku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Amin. Kau ambil alih seluruh hidupku di atasmu,
Buka hati, buka hatimu, buka hatimu. Yes, serahkan hidupmu pada Tuhan. Oh, ambil alih Tuhan. Oh, haleluya. Yesus menyembahmu. Amin. Menyembah. Haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya. Jesus. Kiararaba syakata karababa. Kiararaba syakata karababa. Minta, oh Raba syakata karaba, penuhi umatmu Tuhan. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Oh Raba syakata karababa. Oh reta maraba syakata. Penuhi Tuhan, penuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Direta karababa syakata. Tuhan, Jesus, kami percaya Engkau Tuhan, Engkau hadir di sini. Engkau hadir di mana jemaat-Mu berada Tuhan. Engkau hadir di mana Engkau berada saat ini Tuhan. Dan Roh Kudus sedang berbicara bagi setiap kami. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus. Kalau saat ini Roh Kudus berbicara bagi setiap saudara. Kalau Roh Kudus berbicara bagi saudara, jangan keraskan hatimu. Belajar meresponi kepekaan saudara. Belajar meresponi, jangan keraskan hatimu. Ketika Roh Kudus berkata, ketika Roh Kudus mengingatkan, ada abu kepahitan, ada amarah dalam hatimu, ada iri hati, ada kebencian. Kalau saat ini engkau masih menyimpan kepahitan, ada di antara saudara yang hari ini masih menyimpan kepahitan. Engkau belum bisa mengampuni. Engkau berkata, kalau itu aku tidak bisa mengampuni, aku tidak akan mengampuni. Pagi hari ini, jangan keraskan hatimu. Tuhan mau bekerja atas hidupmu. Engkau berkata, Tuhan aku mau Tuhan. Mungkin engkau berkata, aku tidak bisa Tuhan. Itu sangat menyakitkan. Dimanapun kau berada saat ini, engkau harus berkata, Tuhan aku mau. Aku mau mengampuni ya Tuhan. Dan kau boleh berkata, Tuhan, aku melepaskan pengampunan itu Tuhan. Aku mau Tuhan membereskan hidupku. Aku membereskan, bersihkan abu-abu, setiap debu, setiap kotoran dalam hatiku Tuhan. Ambillah Tuhan menjamah di mana kau berada. Biar kepahitan, kebencian, kedengkian itu Tuhan hancurkan di dalam nama Yesus. Pulihkan Tuhan. Cabut setiap kepahitan di dalam nama Yesus. Engkau perkataan Tuhan, aku mengampuninya. Sebutkan namanya, aku mengampuninya, aku mengasihinya. Dan engkau akan melihat ada perbuatan dahsyat terjadi atas hidupmu. Ketika engkau mau melepaskan pengampunan itu, kuasa yang tak terbatas itu, kuasa yang mengubahkan hidup itu, akan mengubah hidupmu. Akan mengubah hidupmu. Biarlah saat ini Roh Kudus bekerja. Tuhan jamah setiap hati-hati yang mungkin masih diliputi dengan kebencian,
Pulihkan hati mereka Tuhan. Roh Kudus bekerja. Curahkan Roh Kudus. Kira basya kata kara bala 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 bala. Kira bala 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 basya. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Ku buka hati tu jamahamu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di akanku menyembahmu. Ku buka hatimu. Yes Tuhan, jamah Tuhan. Oh, tiada basye. Ambil alih Tuhan. Tiada basye. Yes Tuhan. Menyembahmu. Yes Tuhan. Di altarmu menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kirapa syakata karapa. Biarlah kuasa Roh Kudus menjamah setiap hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kuasa Roh Kudus menjamah hati, kuasa itu sanggup mengubahkan, memulihkan hati-hati yang kecewa, hati yang penuh dengan kedengkian, hati yang penuh dengan kepahitan. Biarlah Tuhan pulihkan hari ini Tuhan. Kau gantikan dengan sukacita daripada Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus penuhi setiap umat-Mu Tuhan. Penuhi dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Kirapa syakata karapa-rapa. Terima kasih Bapa. Ya bersyukur pagi ini Tuhan. Buat karya-Mu buat kami semua Tuhan. Pagi ini kami belajar Tuhan untuk menjaga api itu Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Kami menjaga hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menjaga api itu tetap berkobar-kobar di kehidupan kami Tuhan. Dan kami akan membuang setiap abu, kepahitan, kebencian, kedengkian. Semua Tuhan pelanggaran, perbuatan daging kami. Kudus, dikuduskan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kepada kami semua hal-hal yang Tuhan janjikan bagi kami Tuhan. Kalau hari ini kami bisa menghadapi hari-hari yang mungkin menyesakkan. Kami masih dalam masalah pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan akan tetap mengalami hidup yang senantiasa disertai oleh Engkau Tuhan. Engkau yang mungkin sakit hari ini, Tuhan jamah Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan, buat jemaat Tuhan yang mengalami sakit Tuhan. Di tempat ini kami berdoa Engkau jamah Tuhan. Tuhan jamah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk saudara kami yang akan operasi Tuhan. Tuhan Kau pakai Tuhan tangan-tangan dokter untuk menyempurnakan kesembuhannya Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan di saat-saat ini Tuhan, biarlah Engkau juga menjamah, Tuhan menolong setiap dokter-dokter, tim medis yang ada Tuhan dalam menangani pasien-pasien COVID Tuhan. Rumah sakit memadai, tidak ada yang menolak pasien Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tangan Tuhan bekerja Tuhan. Engkau jagai tim medis, tim dokter, supaya mereka mengalami kesehatan juga Tuhan. Banyak orang yang dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia akan dibangkitkan kembali Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ekonomi juga Tuhan akan mengalami pembaruan Tuhan. Tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan Tuhan. Engkau pakai semua aparat pemerintah. Engkau satukan TNI Polri Tuhan untuk menjaga keamanan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, anak-anak Tuhan senantiasa ada dalam naungan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini biarlah tangan Tuhan bekerja atas kami. Tangan Tuhan bekerja. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya.
dan memberi Kau kasih karunia. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita. Diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tak